Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Minca akan bawain alur cerita film yang berjudul Seven Secret. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa buat nyalain notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Marissa yang baru saja menikah dengan seorang pria kaya raya bernama Christopher. Menurut Marissa, terdapat 10 dosa besar yang bisa menghancurkan sebuah pernikahan. Dan di antaranya, dosa ketujuhlah yang paling menarik perhatiannya, yaitu kegagalan untuk mengungkapkan hasrat aneh dalam bercocok tanam kepada pasangan, yang pada akhirnya berujung mencari kepuasan itu di dalam diri orang lain. Singkat cerita, 1 tahun pun berlalu. Pagi itu, Marissa mengunjungi kantor Chris untuk membawakan cupcake coklat kesukaan suaminya itu. Sehari-hari, Chris bekerja sebagai seorang pengacara, sedangkan Marissa bercita-cita ingin menjadi penulis lagu sekaligus penyanyi terkenal. Sayangnya, cita-cita Marissa itu nampaknya kurang didukung oleh keluarganya, terutama oleh ibu mertuanya. Ibu mertuanya ingin Marissa berhenti menjadi penyanyi dan fokus menjadi istri yang baik bagi anaknya saja. I'm in a really deep look and realize who you are and soon. Setelah dari kantor Chris, Marissa pun memutuskan untuk menulis lagu sambil duduk-duduk nyantui di sebuah taman. Di sini, Marissa kembali teringat dengan kata-kata mertuanya yang membuatnya menjadi ragu dan mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menjadi penyanyi. Tiba-tiba, dia mendapatkan sebuah link misterius yang ketika dibuka berisi video bercocok tanam versi brutal yang selama ini didambakan oleh Marissa. Di saat yang bersamaan, seorang pria bernama Slade kebetulan lewat di taman itu. Dia pun senyum-senyum sendiri saat mempergoki Marissa yang sedang menonton video tersebut. Tak lama kemudian, Marissa pun sadar bahwa ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Slade pun hanya tersenyum kepada Marissa dan memberikan sebuah kedipan kecil sebelum pergi dari sana. Karena malu, Marissa pun akhirnya memutuskan untuk berjalan pulang sambil menelpon Chris. Tiba-tiba dia bertemu dengan 2 orang pria mabui yang sedang minum-minum di siang bolong. Salah satu pria yang memakai hoodie biru mulai menggoda Marissa dan mengajaknya untuk ikut bergabung. Marissa pun berusaha untuk menolak, tetapi pria tersebut malah semakin memaksanya. Boy, yeah, we got drinks. You think you're better than me? Beruntungnya, Slade datang tepat waktu untuk menyelamatkan Marissa. Slade pun kemudian menyarankan Marissa untuk tidak datang sendirian ke taman tersebut dan mencari tempat lain untuk menonton video mabar pusreng. Slade juga memberikan nomor HP-nya dan mengundang Marissa untuk datang ke klub malam yang bernama Klub Korporal. Menurut Slade, Marissa akan menemukan sesuatu yang dia suka di sana. Stop by Club Corporal. See me sometime. Malam harinya, Marissa pun jadi ngebayangin rasanya mabar pusreng dengan Slade. Tak lama kemudian, Chris pun pulang dan mengetahui kalau istrinya ini lagi pengen. Tanpa basa-basi, Chris pun langsung mengajak Marissa untuk mabar pusreng. Hingga di keesokan paginya, Marissa ternyata masih kepikiran dengan Slade. Akhirnya, Marissa pun membulatkan tekadnya untuk menelpon Slade. Ya, walaupun waktu diangkat langsung dimatiin oleh Marissa. Saat jam makan siang, kakak Marissa yang bernama Liz datang mampir ke rumahnya. Di sini, Liz mengingatkan kalau nanti malam Marissa akan tampil di sebuah kafe. Liz juga menyuruh Marissa untuk membagikan beberapa brosur agar banyak orang yang datang nanti malam. Setelah kakaknya pergi, Marissa pun memutuskan untuk workout tipis-tipis di rumah. Sambil berolahraga, Marissa juga mulai mencari tahu tentang Slade dengan bertanya ke Om Google. Tak lama kemudian, Chris pun pulang ke rumah dan memberikan sebuah kabar baik. Rencananya, Chris akan dicalonkan menjadi jaksa wilayah dan berpotensi menjadi jaksa paling muda sepanjang sejarah di kotanya. Marissa pun turut senang saat mengetahui kabar tersebut. Namun di sini, Chris juga meminta agar Marissa berhenti menyanyi. Chris juga ingin mempunyai anak dan menyuruh Marissa untuk fokus menjadi ibu rumah tangga saja. Mendengar keinginan Chris itu, Marissa pun merasa tidak setuju. Menurut Marissa, mereka tetap bisa mempunyai anak tanpa harus mengorbankan karirnya sebagai penyanyi. Look, I gotta go. Marissa yang bete akhirnya memutuskan untuk mendatangi klub korporal. Sesampainya di sana, Marissa bertemu dengan seorang wanita bernama Olivia. Di sini Marissa pun sempat ragu dan takut untuk masuk.
Someone suggested Of course she did. to go. You're with me. It's okay. Tak lama kemudian, Slade pun datang dan mengajak Marissa untuk masuk ke dalam. Tetapi saat Marissa akan masuk, Chris tiba-tiba menelponnya dan membuat Marissa mengurungkan niatnya. Yeah, I'm here. Hold on. I have another call. Malam harinya, tiba saatnya untuk Marissa tampil di sebuah kafe. Chris bersama dengan Liz kakak Marissa, serta beberapa teman dekat Marissa juga nampak datang untuk mendukung Marissa. Selesai perform, Marissa pun curhat kepada kakaknya tentang keinginan Chris. Liz pun akhirnya menasihati Marissa untuk menuruti permintaan suaminya, karena memang sudah waktunya bagi Marissa untuk mempunyai anak. Tetapi Marissa mengatakan bahwa dia masih ingin fokus mengejar karirnya sebagai penyanyi terlebih dahulu. Di tengah-tengah sesi curhat, tanpa disangka-sangka ternyata Slade juga berada di kafe tersebut dan mengamati Marissa dari kejauhan. I got this. Keesokan paginya, Marissa pun mendapatkan telepon dari Slade. Slade mengundang Marissa untuk datang ke acara klubnya nanti malam. Awalnya, Marissa merasa ragu dan bimbang. Namun, pada akhirnya, karena rasa penasaran yang sangat tinggi, Marissa pun memutuskan untuk datang. Going great. They want me to announce my candidate tonight. She's, worried that you're nervous about. A beautiful young lady. I know you. Sesampainya di sana, Marissa kembali bertemu dengan Olivia. Di sini, Olivia menjelaskan bahwa klub korporal adalah klub yang bisa memenuhi seluruh keinginan mabar paling gelap, paling terpendam, dan paling wow dalam diri seseorang. Segala macam permintaan yang paling aneh bisa dituruti di sini. Pokoknya, mereka semua bisa bersenang-senang dalam tanda kutip di klub tersebut. Olivia juga memberitahu Marissa bahwa Slade merupakan pemilik dari tempat ini. Naughty girls. Only when they truly deserve it. Wine and talk a little. Due from your husband? It's not gonna be easy, babe. And unless you're ready to this, the only thing Won't last. There's all. Tak lama kemudian, Slade pun datang ke sana. Dan untuk menarik perhatian Marissa, Slade pun mulai menunjukkan permainan mabarnya yang sangat brutal. Marissa yang syok, akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Beberapa hari kemudian, Slade kembali mengunjungi kafe tempat Marissa perform. Olivia pun nampak cemburu saat mengetahui Slade yang terus-menerus datang untuk mengunjungi Marissa. Di sisi lain, nampaknya Marissa mulai tertarik dengan Slade. Marissa juga mulai membayangkan keinginan terpendamnya untuk bisa dipusreng Slade dengan brutal. Beberapa hari berlalu, bayang-bayang Slade masih terus terngiang-ngiang di kepalanya. Sepertinya Marissa benar-benar tidak bisa melupakan Slade. Hingga pada suatu malam, Marissa tiba-tiba mendapatkan telepon dari Slade. Di sini, Slade meminta Marissa untuk datang ke klubnya malam minggu nanti dengan cosplay menggunakan seragam anak SMA. Schoolgirl, weren't you? What I would have done if I was your teacher. Sleep tight. This is part of you, Marissa. Don't deny yourself, Marissa. You can be who you are. Pada hari Sabtu sore, Marissa bersama dengan Chris datang ke acara 7 bulanan kakak perempuan Chris yang bernama Kylie. Di sini, ibu mertuanya pun kembali menyinggung tentang pekerjaan Marissa dan bahkan merendahkannya di depan seluruh keluarga besar. Marissa yang bete akhirnya memutuskan untuk pergi di tengah-tengah acara dan langsung menuju ke klub korporal. It's a personal decision, but and be able to give up my career like that. Anything on the radio I would recommend? A break from your busy music career to have a baby. My boy is ready. Are the annuals that survive best in the Northeast region And plant them all at the same time. and I look forward to that part. Stand still any longer and you'll grow a root, Marissa.
Sesampai di sana, Marissa pun langsung mabar pusreng dengan Slade. Melihat permabaran duniawi itu membuat Olivia merasa sangat cemburu. Selesai mabar, Marissa pun pulang dengan perasaan berbunga-bunga. Dia pun terus-menerus berkaca di depan cermin sambil senyum-senyum sendiri. Marissa merasa sangat senang karena akhirnya keinginan terbesarnya untuk mabar pusreng secara brutal tercapai juga. Tidak lupa, Marissa juga mengirimkan pesan terima kasih kepada Slade yang telah memenuhi keinginannya itu. Saking asyiknya chattingan dengan Slade, Marissa pun sampai-sampai mengabaikan telepon dari suaminya. Selain itu, efek dari mabar pusreng tadi, Marissa menjadi semakin yakin dan pede untuk mendaftar audisi menyanyi. Keesokan paginya, Chris pulang dengan raut wajah yang panik karena Marissa tidak menjawab teleponnya semalam. Marissa pun akhirnya berbohong bahwa semalam dia pergi bersama dengan kakaknya. Marissa kemudian meminta izin kepada Chris untuk ikut audisi menyanyi. Namun di sini Chris malah menyuruh Marissa untuk menunda audisinya dan mendukung karirnya menjadi jaksa terlebih dahulu. I just have something in me. Supportive as possible from now on, I promise. It's our 1-year anniversary. Where were you last night? I was with Liz. We were talking all night and my phone died. What? I know. Di sisi lain, akhirnya terungkap bahwa sebenarnya Olivia adalah mantan istri Slade, dan dari pernikahannya dengan Slade, dia dikaruniai seorang anak laki-laki. Walaupun sudah berpisah lama, ternyata Olivia masih memiliki perasaan terhadap Slade. Olivia yang tahu bahwa Marissa memiliki suami, akhirnya menggunakan itu sebagai senjata. Olivia mengancam akan membocorkan perbuatan mereka berdua kepada suami Marissa jika Slade menolak untuk balikan dengannya. Sementara itu, siang harinya Marissa meminta tolong kepada Liz agar berbohong jika Chris bertanya di mana mereka semalam. Liz pun bertanya kepada Marissa tentang apa yang sebenarnya terjadi. Marissa pun akhirnya bercerita dan mengatakan bahwa dia memiliki hasrat mabar pusreng yang tidak bisa dipenuhi oleh Chris. Dan semalam dia telah melakukan dosa besar dengan memenuhi hasrat mabarnya itu dengan orang lain. Sekarang Marissa merasa sangat bersalah dan tidak ingin kehilangan Chris. Marissa pun akhirnya memutuskan untuk melupakan Slade. Beat your own drum, that's all. You always have me. Listen, do you think I would ever talking about? But whatever it is, we will fix. Dan singkat cerita, tiba hari di mana pengangkatan Chris menjadi jaksa. Melihat Olivia yang juga datang ke acara tersebut, Marissa pun mulai merasa panik. Olivia kemudian mengirimkan pesan agar Marissa menemuinya di toilet. Olivia mengancam akan menyebarkan video mabar Marissa dengan Slade jika tidak mau menuruti keinginannya. Knowing that when their kids walk out the door, they are safe. Announcing my candidacy for the office of District Attorney, City of Philadelphia. Do we know an Olivia? Troll. What? See, you gave in, Marissa. Olivia ingin Marissa tetap datang ke klub tetapi atas izin darinya. Yang dimana artinya Olivia memegang penuh kontrol atas hidup Marissa apakah Marissa boleh datang atau tidak ke klub tersebut. Marissa pun akhirnya tidak bisa menolak demi menyelamatkan karir suaminya. How he took you to a place you'd only ever fantasized about. Who knows what happened then? That void inside you. And the star of the evening news. Country Club Corporal Saturday night. Di akhir film, terlihat Marissa yang menyadari bahwa hidupnya sekarang dikontrol oleh Olivia dan film pun tamat. Sebuah ending yang cukup membagongkan dan tidak sesuai ekspektasi. Tetapi semoga kalian tetap terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye guys.